Salam Sobat STI, kita ketemu lagi dalam acara renungan saat dari STI Yogyakarta. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perikop yang kita baca ini adalah salah satu momen paling dramatis dan mengharukan dalam Alkitab, di mana seorang perempuan tertangkap basah berbuat dosa. Dan hukuman yang dituntut adalah rajam, yaitu sebuah eksekusi brutal, di mana setiap orang yang hadir itu memiliki hak untuk melemparkan batu kepadanya. Kerumunan orang yang siap menjadi eksekutor atau algojo ini, dan batu-batu sudah ada digenggam. Di tengah ketegangan itu, Yesus hadir. Apa yang dilakukan Yesus? Ia tidak serta-merta membela perempuan itu dengan kata-kata, ia justru membungkuk dan menulis di tanah. Tindakan membungkuk ini membungkam kerumunan. Mereka yang tadinya penuh amarah, bahkan nafsu untuk menghakimi, kini terdiam. Ketika Yesus akhirnya berdiri dan mengucap satu perkataan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan perkataan ini seperti panah yang menembus hati mereka. Satu persatu batu itu jatuh. Bukan karena Yesus merebutnya, tetapi karena hati mereka yang dipenuhi penghakiman kini tergoncang. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam terang kebenaran, menyadari bahwa mereka juga orang berdosa. Mereka pergi mulai dari yang paling tua, yang mungkin memiliki batu yang paling besar untuk dilemparkan. Pada akhirnya tersisa hanyalah Yesus dan perempuan itu. Perempuan yang tadinya berdiri menunggu kematian, kini hanya berharap dengan kasih. Yesus tidak menghakimi, melainkan mengangkat martabatnya. Ia bertanya, "Di manakah mereka? Tidakkah seorang pun menghukum engkau?" Pertanyaan ini bukan sekedar kalimat, melainkan penegasan bahwa tidak ada lagi penghakiman. Sebaliknya yang ada hanyalah anugerah, seperti yang dikatakan Yesus. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini." Apa aplikasi praktis dari peristiwa ini? Satu, bahwa kisah ini memberikan pelajaran tentang bagaimana kasih itu menyembuhkan dan merestorasi. Dalam konteks hubungan antar sesama, seringkali saudara dan saya membawa batu penghakiman. Batu-batu itu biasa berupa gosip, prasangka, dendam, dan bahkan kritik yang tidak membangun. Oleh sebab itu, mari tanggalkan batu penghakiman. Yang kedua, kita bersikap merendah seperti Yesus, membungkuk untuk menulis di tanah. Gerakan kerendahan hati dalam lingkungan sesama kita, waktu kita bekerja pelayanan, kerendahan hati adalah kunci. Daripada paling benar atau paling pintar, kita perlu membungkuk, mendengar, memahami sudut pandang orang lain, dan mengakui bahwa kita pun bisa keliru. Sikap merendah membuka pintu komunikasi yang jujur dan membangun kepercayaan. Dan kita melihat yang ketiga pelajarannya, perlu kita menegakkan martabat sesama. Ketika semua orang pergi, Yesus menegakkan kembali dan berkata kepada perempuan dan tim,
Kita sama orang percaya, sebagai seorang yang bekerja melayani bersama, sering kita membuat kesalahan. Namun kita bisa memilih untuk merendahkan. Tidak merendahkan orang lain, tapi mencoba mengangkat martabatnya ketika dia jatuh. Tugas saudara dan saya adalah menguatkan, bukan menghancurkan. Alih-alih menyalahkan orang lain, bahkan mempermalukan, kita bisa memberi dukungan, bimbingan, dan kesempatan yang kedua. Jadi saat ini kita bisa belajar kasih yang menyembuhkan dimulai dari kemauan untuk menanggalkan batu penghakiman yang kita genggam. Lalu ia berlanjut dengan sikap merendah, membuka diri untuk memahami, dan puncaknya adalah merestorasi martabat orang lain. Dalam hubungan antar sesama, mari kita tanamkan prinsip ini. Ketika ada gesekan, konflik, atau kesalahan, ingat kisah ini. Jangan cepat-cepat melempar batu, melainkan carilah cara untuk membungkuk dalam kerendahan hati dan membantu rekan sekerja kita untuk berdiri kembali. Tuhan memberkati.